Sampurasun. Assalamualaikum. Merdeka. Saudara-saudara, saya akan menceritakan sebuah, anggap ini aja, ini yang namanya opini ya, gitu. Tetapi opini saya ini berdasarkan literatur, berdasarkan bacaan-bacaan. Adapun yang saya baca hari ini adalah akan menguak sebuah tabir yang namanya kenapa di Pulau Jawa ada komunitas besar gitu. Tapi sebelumnya kita merujuk ke belakang, yaitu tentang teori of continental drift gitu. Yaitu bagaimana bumi ini asalnya bersatu kan gitu. Lalu terjadi suatu gerakan yang bisa ditimbulkan dari tektonik, vulkanik, ataupun bencana alam yang lainnya, dan juga bisa ditimbulkan akibat penghuni yang ada di dalamnya itu sendiri. Kalau kita melihat dari mengutip dari teori Wegener, atau yang lebih dikenal dengan teori pergeseran benua, adalah hipotesis yang dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Teori ini menyatakan bahwa semua benua di bumi dulunya bersatu dalam satu superbenua raksasa yang disebut Pangea. Dan kemudian benua-benua tersebut bergeser menjauh dan terpisah hingga mencapai posisinya seperti sekarang. Bukti yang diajukan Wegener meliputi kesamaan bentuk garis pantai benua, kesamaan fosil yang ditemukan di benua terpisah, dan kesamaan formasi geologi. Bukti teori Wegener, kesamaan bentuk benua garis pantai Amerika Selatan dan Afrika tampak cocok seperti potongan pajal. Fosil, penemuan fosil spesies yang sama misalnya Mesosaurus di benua yang terpisah oleh lautan seperti Amerika Selatan dan Afrika, menunjukkan bahwa benua-benua tersebut pernah menyatu dan menjadi habitat tunggal bagi hewan tersebut. Nah, itu ya. Nah, bergeser kepada kontinen, yaitu paparan benua, paparan Sunda atau Sundalandia. Jadi sebelum adanya pemisahan oleh lautan, daratan yang ada di Indonesia, Nusantara, itu dulu pernah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, gitu kan. Tanah yang tidak terpisahkan oleh lautan. Nah, kenapa saya mengajak ke belakang? Ini supaya menjadi acuan bahwa kita itu adalah dulu bersatu. Tidak ada suku-suku yang ada di Indonesia ini sebenarnya. Sama-sama satu nenek moyang. Kenapa sekarang ada suku-suku? Dikarenakan itu adalah produk dari kolonial Belanda dan juga kolonial Inggris. Gitu. Apalagi teori tentang kesukaan ini menjadi final oleh Thomas Stamford Raffles, kan gitu. Orang Inggris, dan Inggris pernah berkuasa di Indonesia, yaitu pernah mengalahkan Belanda, kan gitu. Nah, tetapi pada dasarnya bahwa yang namanya Indonesia sekarang adalah satu hamparan luas yang disebut Sundalandia. Jadi Sunda itu adalah bukan nama suku ya sebenarnya, tetapi nama sebuah paparan gitu. Di Indonesia itu kan ada dua paparan. Ada paparan Sunda dan paparan Sahol. Paparan Sunda itu di barat, sedangkan paparan Sahol itu di timur, gitu. Nah, paparan Sahol ini meliputi Australia, Sulawesi, kan gitu, Papua, Pasifik ke sana. Sedangkan paparan Sunda ini meliputi Asia Tenggara, gitu kan. Kemarin kita bahas ya. Silahkan dicek and recheck tentang paparan Sunda. Adapun Sunda itu juga sendiri banyak pengertian berdasarkan hipotesa, berdasarkan asumsi, ataupun berdasarkan apa saja, berdasarkan penelitian bahwa Sunda itu artinya putih bersih ataupun baiklah konotasinya. Tetapi saya akan bercerita tentang Sunda berdasarkan versi guru saya dulu gitu. Beliau itu masih tetangga dengan saya ya. Gitu, mengutip tentang perkataan beliau. Beliau itu aktif di kesundaan. Bahwa kenapa dikatakan Sunda? Dikarenakan dulu katanya ada gunung yang di atasnya itu terdapat salju abadi gitu. Karena ketingginya sangat tinggi hingga membentuk satu lapisan es di atasnya, itu disebut salju.
Kalau sekarang mungkin Indonesia itu ada gunung di Papua ya, yang dulu ada saljunya mungkin gitu. Nah, mungkin kalau sekarang nggak tahu apakah esnya masih ada atau tidak kan gitu. Silahkanlah dibuka-buka kembali. Tetapi dulu itu begitu katanya, itu ada gunung Sunda Purba, Sunda pertama kan gitu. Maka dikatakan karena posisi salju itu putih dari kejauhan, maka itu disebut Sunda kan gitu. Artinya putih bersih kan gitu ya. Itu berdasarkan kutipan dari guru saya, guru kesundaan saya gitu ya. Lalu yang namanya gunung-gunung itu yang ada di paparan Sunda itu terjadi satu letusan gunung, Gunung Sunda Purba kan gitu. Hingga si setengah tanahnya terangkat dikarenakan dorongan vulkanik yang sangat kuat gitu. Hingga menutupi bagian di bawahnya gunung itu ada danau gitu. Danau Purba, danau pertama gitu. Apakah ini nyambung atau tidak kan gitu. Cuma ceritanya begitu. Lokasinya di mana? Nah, silahkan dicari rahasia ini. Takut dikarenakan akan beda pemahaman, akan beda persepsi. Tapi itu kutipan dari guru saya yang saya selalu teringat dan terngiang hari ini. Jadi Gunung Sunda pertama, Purba itu kan purwa artinya pertama, mimiti gitu. Jadi Gunung Sunda dari awal itu tingginya sangat tinggi. Gitu. Terjadi letusan, setengahnya atas gunung itu materialnya terdorong oleh dorongan lahar gitu, oleh larva, oleh dorongan yang sangat kuat dari bawah hingga setengah gunung itu menimpa kehidupan yang ada di bawahnya hingga danau juga tertutup. Nah ini sama persis dengan kejadian yang ada di Legetang tahun 1955. Ada letusan gunung yang hanya dalam semalam itu bisa menutup sebagian dari satu desa Legetang. Gitu. Silahkan dibaca, gitu ya. Nah lalu terjadi letusan lagi di Toba, gunung yang ada di Sumatera Utara kan gitu. Dan sekarang membentuk danau kan gitu. Jadi bekas letusan itu membuat kaldera lalu banyak air gitu, hingga menjadi sekarang danau. Terus lagi gunung Mahameru kan gitu ceritanya. Gunung Krakatau. Jadi di Indonesia sekarang gitu. Banyak sekali letusan-letusan gunung. Gunung Tambora, banyak lah. Dan itu akan menimbulkan satu akibat, yaitu gempa vulkanik dan juga berpengaruh kepada dunia kan gitu. Mungkin ini bisa terjadi dengan adanya letusan gunung ini mengakibatkan pergeseran tanah. Apalagi sekarang sudah dibuktikan di atas gunung itu banyak kerang. Kerang kan artinya satu makhluk hidup yang ada di lautan ya, yang ada di air laut. Sekarang bisa ada di atas gunung. Berarti secara ilmu bumi, ilmu geologi dan pelajaran di geografi bahwa dulu itu gunung bisa saja dulunya lautan. Dikarenakan ada lempengan yang bertubruk, artinya naik ke permukaan. Nah, itu juga berkaitan dengan gempa ataupun tektonik. Jadi kejadian ini ada berkaitan dengan hubungan gempa. Nah, dalam ilmu bumi, ilmu geologi, itu banyak sekali fosil-fosil bekas-bekas kehidupan yang tertimbun tanah. Gitu. Bisa jutaan tahun yang lalu. Jadi kalau saya kutip dari podcastnya dari seorang Sunda, gitu, saya melihat, saya tonton, gitu. Beliau itu lulusan ITB, seorang ahli geologi, mengatakan dia membuat grafik bahwa kehidupan ini dari nol modern tertutup artinya hancur, bisa akibat gempa, bisa akibat dia mencontohkan tsunami di Aceh kan gitu. Tsunami di Aceh itu kan ada bekas tsunami-nya, ada banyak orang yang tertimbun gitu. Nah itu sama persis gitu, seperti dahulu kala gitu. Jadi yang namanya paparan Sunda, jadi Sunda sekarang dikerucutkan menjadi suku. Ada lagi yang mengatakan Sunda itu ajaran, silahkan, itu sah saja kan gitu. Tetapi Sunda berdasarkan geologi, jadi di dalam kajian akademik yang namanya Sunda itu tidak hilang ya. Boleh sekarang kecil maknanya menjadi sebuah suku. Tapi kalau di dunia akademik, bahwa yang namanya Sunda itu adalah paparan Sunda kan gitu.
gitu. Ada juga Sunda bisa diartikan seperti balai gajah kan gitu. Ya silahkan, sah-sah saja. Itu kan berdasarkan pengetahuannya kita. Jadi pada dasarnya silahkan Anda beropini, silahkan Anda bernarasi untuk membukakan daya nalar kita semua. Jangan terpaku, jangan terdoktrin oleh hal-hal apa. Silahkan Anda merdeka mengungkapkan pendapat. Sebab yang namanya pendapat itu bisa diambil dari data, bisa diambil dari narasi sendiri, silahkan gitu. Nanti kan yang menilai itu orang, apa ini fakta atau cocok logi ataupun hanya opini, ya silahkan, itu nanti yang menilai. Tapi pada dasarnya bahwa yang namanya kehidupan ini, siklus kehidupan ini begitu, gitu. Kehidupan dari purba, dari nol sampai modern, hancur, gitu. Lalu ada yang meneruskan kehidupan lagi. Jadi contoh beginilah. Dulu 21 November 2022 terjadi sesar Cugenang. Banyak orang yang tertimbun tanah sampai hari ini tidak ketemu. Mungkin nanti oleh ahli arkeolog ke depan ribuan tahun bisa ketemu, dan itu bisa menjadi alat bukti bahwa dulu di sini ada gempa, gitu kan. Terus lagi kehidupan sekarang misalnya ada bencana. Mohon maaf ya, ini hanya sebagai gambaran, sebagai satu pelajaran. Bencana yang dibuat oleh manusia itu sendiri, gitu kan. Lalu menutup orang, kan gitu, menimbun orang. Ada yang tertemu dan tidak ada yang ketemu, kan gitu. Nanti bisa ditemukan jutaan tahun yang lalu dan menjadi bahan pelajaran buat ahli geologi dan juga ahli arkeologi, kan gitu. Itu menjadi sebuah penelitian juga nantinya. Jadi pada dasarnya yang namanya siklus kehidupan manusia itu tidak berubah, dan kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian alam. Jadi kejadian alam ini bisa menceritakan masa lalu. Jadi masa lalu itu begitu, tidak ada perubahan. Jadi bumi itu begitu, bisa memperbaiki dirinya, bisa ada suatu pergeseran, itu begitu. Malah dalam teori yang saya baca bahwa yang namanya Australia ini 7 cm itu bergeser ke arah Indonesia hari ini, kan gitu. Jadi bumi ini senantiasa bergerak, kan gitu. Nanti ada yang bersatu, ada yang terpisah, gitu. Jadi yang namanya siklus kehidupan ini tidak ada yang berubah. Yang berubah cuma waktu dan orang yang menjalaninya, gitu. Jadi itu bisa menjadi pelajaran ya, bisa menjadi suatu, kalau istilah di kenabian itu wahyu mungkin ya itu. Terus lagi fenomena alam ini bisa menjadi bisa menjadi wangsit bagi kita ataupun pelajaran bagi kita bahwa yang namanya kehidupan itu begitu. Nah, manusia di atasnya harus bisa mengantisipasi. Jadi kejadian alam ini bisa menjadi satu gerak langkah kita. Sejarah masa lalu bisa menjadi gerak langkah kita untuk menjadikan kejadian alam itu sebagai pelajaran bagi kita ya. Nah, penggunaan istilah Sunda sebagai rujukan Nusantara atau Indonesia berawal dari laporan penjelajahan ahli geografi Claudius Ptolemeus pada 150 Masehi, gitu. Nah, pada tahun 150 Masehi itu Ptolemeus menuliskan terdapat kepulauan dengan nama Sunda di timur India, gitu. Jadi di timur India kita mungkin ya, gitu. Laporan ini menjadi acuan bagi bangsa Portugis untuk datang ke Indonesia. Nah, saat bangsa Portugis datang, mereka menjelajah kerajaan Sunda. Sebabnya mereka mengenal Nusantara sebagai Sunda. Gitu. Dan ada Sunda Mayor, Sunda Besar, dan ada Sunda Minor, Sunda Kecil. Istilah Sunda menjadi umum digunakan dalam ilmu kebumian, geologi, geografi sebagai istilah rujukan bagi wilayah Nusantara atau Indonesia, termasuk bangsa Portugis menggunakan istilah ini. Alhasil nama Sunda lebih dikenal di bidang ilmu daripada Indonesia, gitu kan. Jadi Sunda itu saya tekankan bukan nama suku. Gitu. Kalau kita mempelajari migrasi manusia keturunan Indonesia banyak gitu. Nah, setelah Sunda, peperangan Sunda ini terpisah, apakah ada kehidupan? Ada kehidupan. Tidak semua meninggal. Contoh bencana alam hari ini akibat manusia. Ada kehidupan? Ada yang masih hidup. Akibat letusan gunung masih ada yang hidup? Ada yang hidup, tidak semua meninggal. Gitu. Dan mereka ini melanjutkan kehidupan. Jadi kita ini melanjutkan kehidupan masa lalu. Adapun orang yang meninggal, yaitu mungkin akan menjadi satu penelitian nantinya. Jadi pada dasarnya kalau ada kehancuran tidak semua dihancurkan. Misalnya bumi terjadi gempa, terus lagi ada kejadian alam, ada manusia yang selamat. Kalau dalam teologi agama samawi, bahwa ada yang diselamatkan kan katanya seperti itu. Menaiki kapal. Jadi
itu sebagai gambaran bahwa manusia itu tidak musnah kalau ada kejadian itu. Silakan kalau misalnya dan batas silakan. Tapi menurut berdasarkan opini saya bahwa yang namanya kehancuran itu akan meninggalkan generasi, pasti ada yang selamat, tidak semua meninggal. Gitu. Nah, jadi sebelum kerajaan Sunda terbentuk di Jawa Barat, itu yang namanya Sunda itu di luar wilayah kita itu sudah ada namanya, kan gitu. Dan sekarang sampai sekarang yang namanya Sunda itu menjadi satu bahan kajian akademik. Jadi kalau di universitas luar negeri dan di dalam negeri bahwa yang namanya Sunda itu berkaitan dengan satu tatanan bumi, bukan nama suku sebenarnya. Gitu. Silakan hari ini hilang, anggap hilang lah nama Sunda. Tapi kalau dalam ilmu keilmuan akademik yang namanya Sunda itu ada. Nah, kalau kita merujuk kepada zaman sekarang, kita ke abad Masehi lah, setelah Masehi. Gitu. Menurut catatan Van Molen, gitu. Ini saya mengutip, bahwa yang namanya suku hari ini Jawa, orang-orang Jawa, kan gitu, yang mendirikan kerajaan di Jawa pada 1 Masehi itu adalah orang yang migrasi dari Kalimantan, kan gitu. Lalu ini diperkuat oleh J.J. Ras, kan gitu. Ras ini adalah seorang yang menulis buku yang berjudul Masyarakat dan Keserahan di Jawa, yang diterbitkan dan diterjemahkan di Indonesia oleh Yayasan Obor Indonesia. Jadi menurut J.J. Ras bahwa orang Jawa hari ini adalah dari suku Dayak, Daju, gitu. Nah, siapakah J.J. Ras ini? Nah, berdasarkan Wikipedia ada nih J.J. Ras ini kan, gitu ya. Bahwa beliau ini adalah yang menekuni kesusastraan yang ada di Jawa. Dia pasti berbahasa Jawa, gitu kan. Nama lengkapnya Johannes Jacobus Hanras, gitu. Lahir 1 April 1926 sampai meninggal 22 Oktober 2003. Adalah seorang profesor emeritus bahasa dan sastra Jawa pada Universitas Leiden. Ia menjabat sebagai profesor mulai dari tahun 1985 sampai 1992. Selain itu dia adalah kepala kantor cabang Kids LV pertama di Jakarta. Gitu. Nah itu berdasarkan catatan J.J. Ras bahwa orang Jawa itu adalah masih keturunan dari suku Daju Dayak, suku Daju Dayak Kalimantan. Sedangkan menurut Van Molen bahwa pendiri kerajaan Galuh pertama, Purba itu Purwa itu kan pertama, mimiti, ngawitan pertama itu adalah orang yang migrasi dari Kalimantan, gitu. Lalu di Jawa bagian barat nanti 400 tahun kemudian, abad ke-4 Masehi, ada seorang pelarian, yaitu Maharesi Jaya Singawarman ataupun yang dikenal dengan Dewa Warman, kan gitu. Nah, beliau ini membawa satu misi, visi dan budaya, gitu. Lalu terjadilah akulturasi dan juga beliau menikahi anak dari Aki Tiram, yaitu Dewi Pohaci Larasati, ya, gitu. Itu abad ke-4. Tapi sebelumnya di Gunung Slamet itu pernah didirikan kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh Purba adalah kerajaan purbakala yang diperkirakan terletak di sekitar lereng Gunung Slamet, yang diyakini sebagai induk dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, gitu ya. Dan kerajaan ini diperkirakan eksis pada abad ke-1 hingga ke-6 Masehi dan memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Jejaknya dapat dilihat dari keberadaan Basa Ngapak yang dianggap lebih tua dan peninggalan purbakala di wilayah seperti Purbalingga, Purwalingga, Purbalingga. Gitu. Lokasi wilayah kekuasaan diduga berasal dari Gunung Slamet merupakan daerah yang kini dikenal sebagai Banyumas, Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga dan sekitarnya. Wilayah kekuasaan mencakup wilayah yang sangat luas dari Indramayu di barat hingga Kedu, Kulon Progo dan Purwodadi di timur berdasarkan kajian ahli seperti ini, Van Molen. Cikal bakal kerajaan yang ada di Pulau Jawa, jangan salah nih, ya, gitu. Jadi kerajaan Galuh ini adalah kerajaan yang nanti akan
meneruskan, akan melahirkan kerajaan-kerajaan. Ya, kerajaan terakhir Mataram kalau nggak salah. Kerajaan didirikan oleh sekelompok pendatang dari Kutai, Kalimantan Timur pada masa Prahindu sebelum kerajaan Kutai Kartanegara terbentuk, gitu kan. Jadi orang-orang yang migrasi dari Kalimantan itu mendirikan kerajaan di Gunung Slamet. Apakah sebelum kedatangan orang yang dari Kalimantan di Pulau Jawa ada kehidupan? Ada. Tapi bentuk satu kelompok suku-suku kecil yang kita kenal hari ini, gitu kan. Jadi pada dasarnya kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa itu cikal bakalnya adalah kerajaan Galuh. Cuma di Jawa bagian barat ada pendatang dari India Selatan, yaitu Dewa Warman ataupun Maharsi Jaya Singawarman, kan gitu. Nah, pada saat Purnawarman, nah saya akan bahas tentang silsilah dari Tarumanegara ya, dari pendirinya dulu yaitu Maharsi Jaya Singawarman. Nah, silsilah Raja Kerajaan Tarumanegara terdiri dari 12 raja yang berkuasa dari tahun 358 Masehi hingga 669 Masehi. Silsilahnya dimulai dari pendiri raja pertama itu Jaya Singawarman dan diakhiri dengan raja terakhir Linggawarman. Nah, Jaya Singawarman, Dharmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Chandrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Haryawangsawarman, Nagayawarman, Linggawarman. Nah, pada saat kerajaan Purnawarman tahun 395-434 Masehi diadakanlah satu gerakan penyatuan wilayah gitu. Nah, jadi penyatuan wilayah ini menurut cerita, anggap saja opini, itu ada yang katanya dari permainan dadu kan gitu. Itu opini ya. Gitu. Ada yang dari perang, ada yang dari perkawinan kan gitu. Tapi silahkan dicari ya gitu. Apa sih motifnya? Tetapi pada dasarnya saya meyakini biasanya kalau expand ke satu wilayah itu perang. Saya anggap itu perang. Adapun itu yang namanya dadu seperti kisah Mahabharata, mungkin itu para yang beropini itu melihat seperti kisah Mahabharata gitu. Seperti Pandawa dan Kurawa melancarkan satu gerakan untuk pengambilan wilayah itu dengan permainan judi gitu. Tetapi itu cerita yang diambil dari kisah Mahabharata. Tetapi saya meyakini secara pribadi bahwa penyatuan ini dengan perang. Apakah menimbulkan korban? Nanti kita cari catatannya. Tetapi kepada kerajaan Purnawarman itu berhasil menyatukan wilayah yang ada di Pulau Jawa. Kan gitu. Apakah konflik intrik ini berlanjut? Berlanjut, saudara. Gitu. Berlanjut sampai dikisahkan waktu kisah Bubat. Gitu kan. Intrik politiknya apa? Ya mungkin itu. Gitu. Jadi pada dasarnya penyatuan di Pulau Jawa ini, orang-orang yang dari India mendirikan satu wilayah di Jawa bagian barat. Ternyata di Jawa bagian timur meliputi yang tadi saya katakan tadi itu sudah berdiri kerajaan. Gitu. Makanya ini seperti ada garis pemisah. Ternyata setelah diteliti bahwa yang namanya konflik dan intrik itu dari dulu sudah ada. Itu ya. Kalau bicara tentang politik. Tetapi kalau bicara tentang DNA dan genetik, bahwa manusia yang ada di Indonesia, di Pulau Jawa itu sebenarnya kalau berdasarkan hasil DNA ya satu keturunan, satu nenek moyang gitu. Adapun ada yang dari India, dari Arab, dari mana-mana, dari Mongoloid. Itu di Indonesia ini bercampur baur, menjadikan sekarang menjadi wilayah Indonesia Nusantara. Itu ya bagus buat kehidupan.
gitu. Bahwa kita itu telah dibentuk oleh DNA yang sangat hebat. Sebab apa? Mereka yang migrasi itu berarti badannya sehat. Orang-orang yang berlayar dari satu wilayah ke wilayah kita itu adalah orang-orang yang kuat, yang sehat. Lalu di sini eh, ber berjodoh ataupun menikahi orang-orang sekitar, ya pasti orang-orang yang sehat, yang cantik, yang kuat, orang yang punya pengaruh. Mereka mungkin tidak mau memilih wanita yang tidak punya pengaruh. Malah dalam satu tatanan orang Arab yang itu menjadi suatu hadis, nikahilah oleh istrimu, syaratnya apa? Sehat, kan gitu. Kesehatan ini berarti mereka yang datang ke kita adalah orang-orang yang memang sehat, yang kuat. Kebanyakan tentara dan pedagang, orang-orang yang ekspan, orang-orang yang sakit ya mungkin di rumah saja, gitu ya. Mungkin itu sekelumit sejarah, tapi saya tekankan bahwa yang namanya sejarah itu seperti saya analogikan seperti gajah, orang buta yang memegang gajah. Orang buta ada yang memegang belalainya, ada orang buta yang memegang kupingnya, ada orang buta yang memegang kakinya, ekornya. Lalu ditanya, apa itu gajah? Ya pasti mereka mengatakan sesuai yang dipegangnya. Sama dengan sejarah itu gelap, buta. Maka yang diceritakan itu berdasarkan apa yang diketahuinya, yang dipegangnya. Maka ini suatu hamparan seperti bajal yang terpisah-pisah. Ada yang menceritakan abad ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 gitu. Tetapi mereka mengukakan seperti tidak berurutan. Gitu kan. Ya pasti seperti terpisah, tapi kalau dari awal dari Sundalen terus pasti berurutan ya. Mungkin itu saya hanya membukakan satu opini, anggap saja opini, legenda dongeng yang silakan Anda kaji, Anda tabayuni, Anda pelajari. Jangan hanya mendengar saja. Kenapa saya meyakini ini kisah yang ditulis oleh Van der Molen ini, saya meyakini? Sebab begini saudara ya. Di Sunda itu, di wilayah Jawa itu, ada 4 kitab. Yang pertama Sang Hyang Ayu. Itu menggunakan bahasa Jawa kuno. Tetapi di Jawa yang hari ini tidak ada kitab itu. Ya adanya di wilayah Jawa bagian barat, di Sunda lah kalau sekarang. Gitu. Tapi Sunda ini hari ini kan gitu, di kerajaan Sunda. Gitu. Bukan Sunda yang asli, yang Sundalen, ya, tapi Sunda yang versi hari ini. Lalu siksa guru kan gitu, sama pakai bahasa Jawa kuno gitu. Tetapi di daerah sana, di daerah Jawa, kalau saya mau tekan sana, kadang-kadang saya ada di Jawa bagian barat ya, itu tidak ada. Nah mungkin kitab Siksa Kandang Karesian yang memakai bahasa Sunda kan gitu. Lalu Siksa Mahaguru kan gitu, itu juga samalah referensi dari 2 kitab itu. Nah makanya saya meyakini bahwa di Pulau Jawa itu yang pertama yang mendirikan kerajaan itu Galuh, kerajaan Galuh di Gunung Slamet, dan meneruskan generasi-generasi Jawa di bagian tengah dan timur. Maka ini hipotesa saya ya, di Jawa Timur ada Ujung Galuh. Ujung Galuh berarti kan, lihatlah di peta, ada pulau, ada nama Ujung Galuh, Semenanjung Galuh, Ujung Galuh. Berarti yang namanya pendiri kerajaan 1 Masehi, ini 1 Masehi ya. Kalau sebelum Masehi mungkin nantilah. 1 Masehi ada yang namanya kerajaan Galuh. Gitu. Pendirinya adalah yang migrasi dari Kalimantan. Mungkin ini perlu dikaji oleh kajian oleh orang-orang akademik, oleh ahli sejarah. Gitu. Lalu di Sunda abad ke-4 ada Tarumanegara, itu dari India. Yakin saya dari India. Tapi pada raja ketiga Purnawarman itu expand, menyatukan wilayah yang ada di Jawa. Kan gitu ya. Mungkin itu perlu bahan kajian saudara ya. Tapi ini hanya mengingatkan bahwa kita jangan fanatisme dengan kesukuan. Di Indonesia itu satu saudara. Persatuan Indonesia. Bukan kesatuan Indonesia ya, persatuan Indonesia. Kalau kesatuan itu satu pemaksaan, harus satu, tidak. Persatuan itu adalah punya riwayat yang sama. Dan Indonesia ini adalah
warisan dari Belanda, bukan dari Majapahit, bukan dari siapa, dari Belanda. Dari Merauke sampai ke Sabang itu adalah bekas kolonial Belanda dan dipasrahkan kepada Indonesia gitu pada 20 konferensi meja bundar gitu ya, dalam bentuk RIS Republik Indonesia Serikat, dan diangkat presiden itu 27 Desember 1949. Jadi Indonesia yang hari ini adalah bekas wilayah Belanda, maka Papua di Merauke itu tidak bisa pisah dari kita gitu ya. Jadi pada dasarnya ini Indonesia harus bersatu dalam wilayah Indonesia Raya. Sampurasun, merdeka.